Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan menyampaikan materi langkah-langkah menulis. Kelompok 4 ini beranggotakan saya sendiri, Asep Mulyana Rahmat, Muhammad Rizky, Fajar Nur Saputri, dan Lia Yulian. Baik, bagi teman-teman, mohon disimak dulu materi yang akan kami sampaikan ya. Menulis merupakan sebuah proses kreatif yang harus dilakukan dengan penuh keyakinan dan juga motivasi. Siapapun pasti bisa menulis, akan tetapi belum tentu semua dapat menulis dengan baik. Oleh sebab itu, setiap penulis harus mengetahui langkah-langkah menulis yang baik dan benar agar hasil tulisannya berkualitas dan dapat diterima. Karena menulis merupakan sebuah proses kreatif, maka di dalam menjalankan proses menulis, penulis harus mengalami suatu proses atau langkah-langkah menulis yang sadar atau secara sadar dilakukannya, dilihat dari hubungan satu sama lain, sehingga hasil tulisan yang diciptakan juga memiliki tujuan yang jelas. Bagi penulis pemula, kesulitan dalam menulis adalah hal yang paling ditemui. Bahkan kesulitan saat menulis juga akan ditemui oleh penulis yang sudah mahir dan terbiasa, terutama dalam hal teknis. Tapi kesulitan tersebut tidak lagi ditemukan ketika penulis sudah mengetahui bagaimana langkah-langkah menulis yang baik dan yang benar. Sehingga penulis yang ingin menyelesaikan tulisannya tak hanya dituntut memiliki ide kreatif dan juga terbiasa menulis atau mahir di bidangnya, tetapi juga harus melakukan hal-hal atau langkah-langkah menulis yang baik dan benar, serta tepat. Dalam arti penulis ini diperlukan keterampilan yang baik, keterampilan menulis, maupun keterampilan teknis lain yang menunjang. Oleh sebab itu, setiap penulis membutuhkan berbagai pendekatan sistematis dalam memulai tulisannya. Tulisan baik dan sukses bukan selalu merupakan produk inspirasional atau bahasa lisan yang dituangkan ke dalam kertas saja. Produk tulisan yang sukses adalah ketika penulis mampu menerapkan langkah-langkah menulis dan penulis juga berhasil memahami dan menyusun ide di atas kertas, serta hasil tulisannya dapat dimengerti dan diterima oleh banyak orang. Untuk hasil atau tulisan yang baik, penulis harus memperhatikan sistematika langkah-langkah menulis. Langkah-langkah menulis yang perlu diketahui yaitu pertama, pra-penulisan atau persiapan. Langkah pertama dalam langkah-langkah menulis adalah pra-penulis atau proses persiapan. Sama halnya dengan melakukan aktivitas lain, menulis juga memerlukan persiapan. Persiapan yang matang dan tepat harus dilakukan agar mencapai tujuan tulisan yang diinginkan. Tahapan persiapan ini juga sama pentingnya dengan proses menulis. Dalam proses persiapan, penulis harus menetapkan beberapa hal. Pertama adalah menetapkan tujuan tulisan, kemudian mengidentifikasi pembaca, dan terakhir menentukan batasan tulisan. Menetapkan beberapa tahap tersebut untuk menentukan bagaimana penulis menginginkan pembaca mengetahui dan melakukan hal apa setelah membaca tulisan. Menentukan tujuan tulisan. Karena jika tidak ditentukan, penulis bisa saja menulis dengan melewati batas karena tidak ada tujuan yang dicapai. Akhirnya hasil tulisannya juga keluar batas dan terlalu luas, sehingga tidak ada gunanya. Menulis tujuan tulisan yang terlalu umum serta tidak melakukan langkah-langkah menulis sama saja membuat penulis buang-buang waktu. Misalnya ketika penulis menulis tujuan yang terlalu umum seperti keistimewaan peristiwa di wilayah Jawa Tengah, akan tidak menarik daripada menyampaikan tujuan dengan spesifik, yaitu mengenal berbagai keajaiban dunia yang dimiliki Indonesia di Jawa Tengah dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Menulis tujuan tulisan dengan jelas tersebut akan membuat pembaca lebih tertarik, karena bacaan lebih mendetail dan juga disampaikan dengan jelas pada judul dan tujuan, dibandingkan harus meraba-raba apa isi tulisan yang ada di dalamnya. Mengidentifikasi pembaca. Langkah-langkah menulis yaitu mengidentifikasi pembaca harus dilakukan dengan seksama dan juga teliti. Ini berhubungan dengan subjek di dalam tulisan, apakah pembaca yang akan membaca tulisanmu merupakan target tulisanmu atau bukan. Minimal penulis harus mampu mendefinisikan istilah dasar dalam menulis sesuatu. Penulis harus membuat suasana di dalam tulisannya hidup dan tidak membosankan sehingga harus menyesuaikan dengan latar belakang membaca atau target pembaca. Jangan juga menulis tulisan yang seolah menghina atau mendiskriminasi pembaca sehingga pembaca tersinggung.
Menentukan batasan. Tulisan setelah menentukan tujuan, tulisan dan mengidentifikasikan pembaca. Otomatis penulis akan mendapatkan batasan tulisan yang harus dilakukan dan diterapkan dalam melakukan langkah-langkah menulis selanjutnya. Ketika sudah menetapkan tujuan dan mengidentifikasikan pembaca, maka penulis sudah mampu membedakan apa yang penting dan tidak. Berdasarkan dua aspek tujuan di atas, saat menetapkan batasan, tulisan tetapkan dengan jelas sebelum memulai riset atau penelitian. Kamu bisa menganggap informasi sebanyak-banyaknya mengenai apa saja aspek yang harus dipenuhi dan disesuaikan dengan tujuan dan target pembaca. Kemudian, tentukan batasan laporan tulisan. Batasan laporan tulisan tersebut biasanya berupa lokasi, apa yang harus dilakukan, siapa subjek dan objeknya, bagaimana dan dari mana sumbernya, dan sebagaimana. Meski demikian, berbagai informasi tersebut harus disesuaikan dengan tujuan dan target pembaca agar seluruh langkah pertama, yakni persiapan, dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin. 2. Penulisan. Penulisan dengan mengembangkan gagasan demi gagasan atau butir demi butir pokok pikiran yang terdapat dalam kerangka-kerangka. Sebagaimana kita ketahui, struktur karangan itu terdiri dari bagian awal, isi, dan bagian penutup. Bagian awal karangan berfungsi untuk memperkenalkan, memberikan gambaran, dan sekaligus menggiring pembaca akan tulisan kita. Bagaimana ini sangat menentukan pembaca apakah dia akan menghentikan atau melanjutkan kegiatan bacanya. Oleh karena itu, banyak penulis, terutama penulis pemula, menemui kesulitan dalam menulis bagian awal ini. Bahkan ketika membuat kalimat pertama, bagian isi menyajikan bahasan tentang inti karangan. Di dalamnya dikupas berbagai pokok pikiran karangan berikut hal-hal yang memperjelas atau mendukungnya, seperti memperjelas contoh, ilustrasi, dan data. Bagian akhir karangan biasanya digunakan untuk memberikan penekanan secara ringkas atas ide-ide penting yang tersaji dalam isi karangan, bagi kesimpulan, dan kadang disertai dengan rekomendasi yang tidak lanjut. Yang dalam menulis karangan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama bagi penulisnya. Yang A. Mengambil keputusan tentang beberapa dalam dan luas ini tulisan kita, jenis informasi yang diunggulkan, serta penyajiannya. Tentu saja, keputusan ini harus diselesaikan dengan topik, contoh, corak, dan pembaca karangan. Yang B. Menulis adalah sebuah proses. Tidak banyak orang yang sekali menulis dapat menghasilkan tulisan seperti yang diharapkan oleh itu, karena tulisan hingga buram atau draft karangan selesai. Abaikan dulu kekurangan dan kesalahan yang ada. Nanti juga ada waktunya untuk menyunting dan memperbaiki. Sebab jika setiap selesai satu atau dua alican lalu Anda baca, lalu diperbaiki atau bahkan diganti, maka tulisan Anda tidak pernah utuh atau tidak pernah selesai. Anda dapat frustasi kalau Anda tidak memiliki ide baru atau tambahan. Buatlah catatan pada bagian mana ide baru atau tambahan tulisan ini dicantumkan. 4. Publikasi. Publikasi adalah menginformasikan tulisan untuk memberikan pesan atau informasi kepada orang lain. Media publikasi dapat berupa media cetak maupun media elektronik, tergantung sasaran pembacanya. Karangan mahasiswa yang sudah direvisi dapat dipublikasikan dengan mengupload di blog atau dikirim ke media cetak atau koran. Adapun tahapan menulis, yakni merupakan proses terakhir dalam tahapan menulis. Dalam tahap ini, penulis biasanya sudah mulai berani untuk mengirim tulisan
ke penerbit atau ke perusahaan yang mempublikasikan tulisan, baik majalah, penerbit, dan lain sebagainya. Sebelum masuk pada tahap terakhir ini, penulis biasanya akan lebih banyak menerima komentar dan masukan sebelum akhirnya membuatnya mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan mengenai kelebihan dan kekurangan tulisan yang ia hasilkan. Pada tahap ini, biasanya penulis akan memulai dengan mempublikasikan tulisannya ke komunitas terdekatnya atau orang-orang terdekatnya terlebih dahulu. Dengan melakukan sharing tersebut, maka penulis memiliki lebih banyak penguatan dan masukan terhadap hasil tulisannya. Barulah mereka akan mencari media publikasi yang sesuai, misalnya melalui penerbit, majalah media massa, dan lain sebagainya. Berbeda dengan berbagai tahapan yang ada di dalam menulis sebelumnya, pada tahap publikasi ini ada 3 tahap atau 3 prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama, penulis harus mengingat kembali berbagai proses dan pendekatan yang ia gunakan. Dalam proses ini, menulis lengkap dengan tahapan-tahapan yang dilaluinya. Yang kedua, penulis harus kembali menyesuaikan tulisan yang sudah ia buat, apakah sesuai dengan tujuan tulisan yang sudah ia tetapkan saat melakukan tahap membuat kerangka. Dan yang terakhir, penulis harus mengetahui prosedur untuk menyampaikan tulisan kepada penerbit tulisan.